Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nailu Sofiatul Hafidah dari semester 4 S1 Keperawatan Stikes Iksada Bojonegoro dari LPM 7 Kampus Ungu. Di sini saya akan membedah buku kesehatan tentang insomnia. Jadi dalam buku kesehatan ini terdapat pengertian insomnia, penyebab, terus dampak dan solusi insomnia, dan tips mengatasi insomnia. Tentang penulis, Maulida Hanun Siregar lahir di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, 9 November 1988, sebagai anak pertama dari pasangan Haji Amsir Saleh Siregar dan Dr. Andes Hajah Tata Herawati MA. Saat ini, Hanum masih tercatat sebagai penerima program beasiswa santri berprestasi atau PBSB dari Departemen Agama RI di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di sebuah PTN di Jakarta. Jadi membaca dan menulis adalah hobinya sejak mengenyamkan pendidikan di pesantren Darul Mursyid Sima Sonor Julu Taksel. Pengertian insomnia. Insomnia adalah salah satu fenomena umum dalam gangguan pola tidur. Di sini untuk kebutuhan lama tidur seseorang itu berbeda-beda tergantung usia. Pada usia menjelang dewasa dan usia dewasa, kebutuhan tidurnya sekitar 7-8 jam per hari. Untuk penyebab insomnia sendiri adalah ada meliputi beberapa aspek, yaitu dari segi aspek fisik, psiko, maupun lingkungan. Satu, kondisi fisik. Tiap kondisi yang menyakitkan, tidak menyenangkan, sakit kepala atau migrain, nyeri, itu bisa menjadi penyebab insomnia. Dua, penyebab sekunder karena kondisi psikiatri atau kecemasan. Saat seseorang mengalami kecemasan, pasti tidurnya tidak akan nyenyak. Terus perubahan lingkungan. Tiga, masalah lingkungan. Suara, pencahayaan, dan tempat yang kurang nyaman juga menyebabkan insomnia. Penderita insomnia lebih banyak wanita. Mengapa demikian? Dibandingkan pria, wanita lebih banyak menderita insomnia. Secara umum, serangan insomnia baru menjadi keluhan para wanita pada masa menjelang menopause. Namun, ternyata ada pemicu lain pada wanita adalah kekurangannya zat besi dalam tubuh. Ini karena wanita setiap bulannya mengalami menstruasi dan sebagian tidak makan sumber zat besi dalam jumlah yang cukup. Kekurangan zat besi memang tidak sampai mengakibatkan suatu penyakit yang serius, tetapi bisa mengakibatkan tidur menjadi terganggu. Dampak insomnia. 1. Tidak produktif atau mengganggu kegiatan seseorang. 2. Tidak fokus atau sering mengantuk di siang hari. 3. Tidak bisa membuat keputusan. Seseorang akan terasa berat untuk diatasi. 4. Pelupa. 5. Pemarah. Tubuh lelah sehingga hal kecil dapat menimbulkan kemarahan seseorang. 6. Depresi bagi penderita insomnia menetap. 7. Meningkatkan resiko kematian. Jadi di sini ada beberapa penyakit yang ditimbulkan insomnia. Beberapa seperti terserang hipertensi, serangan jantung, dan diabetes mellitus. 8. Menyebabkan tubuh rentan terhadap berbagai penyakit. Solusi insomnia. 1. Penderita harus pergi ke dokter terlebih dahulu untuk mendeteksi apakah memiliki gangguan penyakit fisik atau tidak. Yang kedua, jangan mudah menggunakan obat tidur tanpa berdasarkan anjuran dokter, sebab memakai obat tidur cukup sekali hanya sebagai pereda sementara.
Yang ketiga, hindari mengkonsumsi barang-barang terlarang seperti alkohol, narkotika, sebab mengganggu fungsi organ tubuh. Yang keempat, lakukan makan atau minum secara wajar. Di sini hindari makanan terlalu kenyang sebab perut merespon secara tidak normal, dan hindari minum kopi saat jam waktu mau tidur. Soalnya kopi bisa menyebabkan merangsang saraf untuk sulit tidur. Yang kelima, atur lingkungan kamar tidur secara efektif dan efisien. Sebab kondisi lingkungan tertentu mengganggu konsentrasi untuk tidur. 6. Jika akan tidur, maka lakukan niat yang kuat dan relaksasi fisik. Di sini ada tips yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi serangan insomnia, yaitu 1. Berolahraga teratur. 2. Hindari makan dan minum terlalu banyak menjelang tidur. 3. Tidurlah dengan lingkungan yang nyaman. 4. Kurangi mengkonsumsi teh, kopi, alkohol, dan rokok. Kelima, makanlah makanan yang ringan. Keenam, mandilah dengan air hangat 30 menit sebelum tidur. Ketujuh, hentikan kegiatan sejam sebelum tidur. 8. Lakukan aktivitas relaksasi secara rutin. Jernihkan pikiran Anda. 10. Tidur dan bangunlah dalam periode waktu yang teratur setiap hari. Jadi untuk kelebihan buku ini adalah bahasanya yang mudah difahami bagi semua pembaca, dan yang kedua, tidak terlalu banyak bahasa medis yang rumit di buku kesehatan ini. Tetapi juga ada kekurangan dari buku ini, yaitu terlalu banyak halaman sehingga mungkin bagi para pembaca akan merasa bosan. Sekian tas beku pada pagi hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan berkomentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.